Double winner tahun 2025 jadi modal Veda Pratama menatap MotoGP Seri Italia? Bersama Last Corner, inilah ulasan selengkapnya. Dua kali kemenangan di sirkuit Mugello, Italia memang jadi catatan positif bagi Veda Pratama. Kemenangan ganda yang diraih Veda ketika bertarung di kejuaraan Red Bull MotoGP Rookies Cup tahun 2025 lalu menjadi bukti kuatnya Veda Pratama di sirkuit ini. Akankah Veda Pratama akan kembali meraih kemenangan seperti tahun lalu? Banyak hal yang harus kita bahas, Ferguson. Ini adalah kejuaraan yang berbeda dengan tahun lalu. Sama sekali tidak ada hal yang bisa membuat kita langsung berekspektasi lebih terhadap pebalap asal Wonosari ini. Spesifikasi motor yang berbeda, data telemetri yang berbeda, dan atmosfer balapan yang tentu juga sangat berbeda. Tentu hal ini harus juga kita pertimbangkan sebelum kita membuat prediksi atau ekspektasi terhadap Veda Pratama di Mugello minggu ini. Lalu apakah Veda akan kesulitan untuk menembus zona podium kali ini? Mari kita cari dulu data-data dari tahun lalu. Sebelumnya kita cari dulu rekor sirkuit ini untuk kelas Moto3. David Alonso mencetak rekor lap tercepat sepanjang masa pada tahun 2024 lalu. Pebalap andalan tim Aspar CF Moto tersebut mencatatkan waktu terbaik 1 menit 53,926 detik. Pebalap asal Kolombia tersebut juga mencatatkan pole position terbaik dengan 1 menit 54,194 detik. Di tahun itu juga, dirinya mencatatkan kecepatan tertinggi dengan 251,7 km per jam. Selanjutnya kita lihat hasil balapan tahun lalu di sirkuit yang mempunyai trek lurus sepanjang 1,1 km ini. Maximo Quiles adalah juara bertahan untuk balapan minggu ini. Sementara Alvaro Carpe menempati posisi runner-up tahun lalu. Dan hanya selisih 0,006 detik saja. Dari data pertama ini, bisa disimpulkan bahwa keduanya memiliki modal kuat minggu ini. Mereka punya data setup terbaik dari tahun lalu. Dan juga hasil balap yang cukup membuat keduanya tampil percaya diri. Tidak hanya Maximo dan Carpe, pebalap seperti David Muñoz, Valentin Perón, dan juga Yamanaka tentu juga sudah memiliki modal data setup tahun lalu. Namun melihat performa Honda Tim Asia di sirkuit Mugello juga tidak buruk. Furusato tahun lalu berhasil finish di tempat ke-6. Meskipun tidak sepenuhnya bisa dijadikan acuan. Namun setidaknya Veda Pratama punya basic data yang cukup kompetitif untuk bisa diimprove minggu ini. Pencapaian Furusato cukup membuat optimis kita semua. Namun Mimin selalu ingatkan bahwa setiap balapan akan selalu berbeda. Terlebih karakter Furusato tidak sama dengan Veda Pratama, termasuk pengalaman keduanya. Jadi tetap bersabar menunggu hingga free practice 1 sampai sesi praktis untuk melihat bagaimana peluang Veda Pratama di balapan minggu ini. Jika Veda Pratama mampu menembus langsung zona Q2 di sesi praktis,
Hal itu akan menjadi indikator pertama untuk melihat potensi Veda minggu ini, apalagi dengan julukan Sunday Rider oleh para netizen. Cukup membuat optimis para penonton setia MotoGP di Indonesia. Satu modal positif lainnya adalah sirkuit Mugello adalah salah satu sirkuit favorit pebalap yang memiliki maskot belalang sembah ini. Hafal setiap sudut sirkuit kebanggaan warga Italia ini juga merupakan modal positif lainnya. Akan tetapi, Veda Pratama tidak boleh overconfident. Dirinya harus mempelajari hal-hal lain untuk menemukan setup terbaik sesuai dengan gaya balapnya. Hal yang tak kalah penting adalah menyiapkan strategi sejak awal sesi. Kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Manajemen ban selama 17 lap tentu jadi tantangan berikutnya. Tak cukup hanya melihat histori tahun lalu. Veda Pratama tentu akan bekerja keras hingga balapan di hari Minggu. Fokus mencari setup terbaik, mempelajari titik pengereman terbaik. Mengumpulkan data untuk para mekanik menjadi tugas yang tidak boleh diabaikan. Maka dari itulah, Mimin tidak pernah berhenti untuk selalu mengingatkan bahwa Veda Pratama musim ini akan terus menerima tantangan-tantangan berbeda di setiap seri. Dukung dan selalu doakan yang terbaik untuk Veda Pratama. Jangan membuat prediksi sebelum melihat data yang ada. Agar kita tetap realistis dan tidak over proud terhadap pebalap muda 17 tahun ini. Tulis dukungan terbaik kalian di kolom komentar. Sebelum Mimin pamit, berikut ini adalah jadwal balapan minggu ini. Dan selain Veda Pratama, tentu akan ada MK Ramadipa yang akan berjuang di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup minggu ini. Mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di live timing hari Jumat siang. Dan sampai jumpa di tikungan cepat berikutnya.